Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Belasaki Putri Wandani dengan NIM 23022. Di sini saya akan menjelaskan cara menampilkan tabel MAC address pada switch. Langkah pertama yang dibutuhkan yaitu 2 buah PC, kemudian 2 buah switch, pemakaian 2960. Kemudian kita ubah namanya. Ini menjadi PC A. Ini PC B. Ini switch 1. Menjadi switch 2. Latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah satunya, kabelkan jaringan sesuai dengan topologi menggunakan kabel straight dan kabel konsol. Kita ke bagian connection, kemudian kita kabelkan menggunakan kabel straight. Kemudian fase Ethernet 0 ke fase Ethernet 6. Kemudian dari switch 1 ke switch 2 yaitu fase Ethernet 1 ke fase Ethernet 1. Kemudian dari switch 2 ke PCB fase Ethernet 18 ke fase Ethernet 0. Kita tunggu semuanya sampai menghijau. Kemudian kita kabelkan menggunakan kabel konsol dari PC A ke switch 1 yaitu RS232 ke konsol. Untuk PC B juga sama, RS232 ke konsol. Langkah kedua, konfigurasikan host PC host. Kita ke PC A, kemudian kita ketik desktop, kita ke IP configuration, kita ketikkan IP-nya itu 92.168.1.1. Ini subnet masknya kita tap aja. Kemudian dari PCB ke desktop, IP config kita ketikkan 192.168.1.2. Ini kita tap aja. Langkah ketiga, inisialisasi dan membuat ulang switch jika diperlukan. Langkah keempatnya, konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Kita ke terminal dari PC A. Kemudian kita ketikkan enable Ini kemudian kita kasih nama hostname S1. Kemudian kita ketik interface VLAN 1. Kemudian kita ketikkan IP address-nya, IP address 192.168.1.11, 255 untuk subnet masknya, titik 0, kita enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Kemudian kita exit. Nah, untuk PCB juga sama, kita buka terminal PCB. Kita enter. Kita ketikkan enable, kemudian conft,
kemudian kita berikan nama untuk switchnya hostname S2. Kita ketikkan interface VLAN 1, kemudian kita ketikkan IP address-nya, IP address 192.168.1.12 dan subnet pasnya 255.255.255.0. kita enter, kemudian kita ketik no shutdown, terus kita exit. Satu, konfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. 2, konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel penyelamatan. Yang 3, berikan Cisco sebagai password konsol dan VTY-nya. Yang keempat, berikan kelas sebagai password privilege X. Kita ke terminal PCA, kemudian kita ketikkan line console 0, terus kita ketikkan passwordnya Cisco, kemudian kita login, kita exit. Nah, ini sekarang untuk VTY-nya kita ketik line VTY, line VTY 015, kemudian password Cisco, kemudian login, exit. Nah, ini untuk privilege X nya kita ketikkan enable secret class, kemudian kita exit. Untuk PCB juga sama, kita ke terminal PCB, kemudian kita ketik line console 0, kemudian kita ketikkan password Cisco, kita login, kemudian kita exit. Nah, ini untuk line VTY nya kita ketik line VTY 0 spasi 15, kita ketikkan password Cisco, kemudian kita login, kemudian exit. Nah, sekarang untuk privilege X nya kita ketikkan enable secret class, kemudian kita exit. Latihan 2, memeriksa tabel MAC address switch. Langkah 1, rekam MAC address perangkat jaringan ke command from PCA dan PCB. Kemudian kita ketik IP config/all, untuk PCB nya IP config/all, pertanyaannya, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet, MAC address PCA dan PCB. Nah, MAC address dari PCA yaitu di bagian physical address-nya. Ini merupakan MAC address dari PCA, dan dari physical address untuk PCB ini itu adalah untuk MAC address dari PCB. 2, masuk ke konsol dari switch 1 dan S2 dan ketikkan perintah show interface F0/1 pada masing-masing switch. Kita ke terminal PCA dan PCB, kemudian kita ketikkan show interface F0/1. Kemudian untuk PCB kita ke terminal show interface
0/1. Untuk pertanyaannya, pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau burned in address BIA-nya? Untuk MAC address dari BIA-nya terdapat pada bagian ini. MAC address is sampai dengan BIA ini itu untuk MAC address-nya dari PCA. Kemudian address is ini untuk MAC address dari PCB. Langkah 2, tampilkan tabel MAC address switch. Bangunlah suatu koneksi konsol S2 dan masukkan ke modus privilege X. Kedua, dalam modus privilege X, ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Kita ke PCB. Kita ketikkan show MAC address table Pertanyaannya, adakah di sana satu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Jawabannya ada, terdapat satu MAC address yang terekam di sini. MAC address apa yang direkam di dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana. Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Di sini terdapat satu MAC address yaitu 0060.702A.8E.0 8E01. Tipenya Dynamic, portnya FA0/1. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkan ini bekerja dalam semua skenario. Jawabannya, mengidentifikasi perangkat jaringan melalui MAC address dan output perintah show MAC address table bisa dilakukan dengan melihat port yang terhubung, memeriksa tabel ARP, dan mencocokkan dengan informasi jaringan lainnya. Namun ini mungkin tidak selalu efektif dalam semua skenario karena beberapa keterbatasan seperti randomisasi MAC address pada perangkat mobile, dinamika jaringan yang sering berubah, dan risiko spoofing. Maka dari itu, metode ini bisa bermanfaat dalam banyak kasus, tetapi tetap memerlukan langkah tambahan dan alat bantu untuk pengakuratan maksimal. Langkah 3, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan MAC address lagi. Dalam modus privilege X, ketikkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Di sini kita ketikkan clear MAC address table dynamic dan kita enter. Dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table. Pertanyaannya, apakah MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address yang lain tercantum di sana? Jawabannya tidak ada. Di sini tetap terdapat satu MAC address. Tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address dan tekan enter. Adakah alamat baru yang terdapat dalam MAC address? Jawabannya juga tidak ada. Di sini tetap satu MAC address. Langkah keempat, dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. 1. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARP -A. Dari PCB kita klik command prompt ARP spasi -A. Pertanyaannya, tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Jawabannya no ARP interest found, yang berarti tidak ada. 2. Dari command prompt PCB, lakukan ping ke PCA S1 dan S2. Command prompt kita ketikkan ping 192.168.1.1. Ini untuk PCA. Kemudian untuk switch 1 192.168.1.11.
Sekarang untuk switch 2 192.168.1.12. Pertanyaannya, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabelan dan konfigurasi IP Anda. Dari PCA, switch 1 dan switch 2 semuanya telah sukses di ping. 3, dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Jadi dari PCB kita ke terminal, kita ketikkan show MAC address table. Pertanyaannya, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Jawabannya iya. Di sini telah memasukkan MAC address baru. Ada 3, tipenya juga dynamic. Untuk portnya FA01, dan FA0/18. Dari PCB bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARP-A. PCB ke command prompt, kita ketik ARP spasi -A. Pertanyaannya, apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Ya, di sini terdapat antrian tambahan dari PCA, switch 1 dan switch 2. Pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache, dan tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Jawabannya, pada jaringan Ethernet yang lebih besar, beberapa tantangan utama yang dapat dihadapi mencangkup manajemen cache ARP dan tabel MAC address yang bisa cepat penuh, kemungkinan kolisi MAC address, dan peningkatan broadcast traffic yang bisa memperlambat jaringan. Selain itu, jaringan besar juga dapat menghadapi risiko keamanan yang lebih tinggi dan kompleksitas dalam konfigurasi serta manajemen. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan alat manajemen jaringan yang canggih serta strategi keamanan yang efektif untuk menjaga performa dan integritas jaringan. Sederhananya, semakin besar jaringan, semakin besar pula tantangannya. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.